Pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan
TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan, yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo, yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara, bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangkogap Wilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri,
yang bertugas sebagai Kadiskom Legal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi
karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Christomay memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Christomay menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Christomay Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christomay, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri
yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jabeluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jabeluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jabeluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI.
Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik.
sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamaludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamaludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamaludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan.
Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal.
Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang diadu
dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakebuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Trisutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan,
yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai Staf Khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1.
TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya.
Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI.
Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka.
Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan
jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III, Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jabeluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jabeluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jabeluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik.
Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo.
Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan
TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kasko Gapwilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri,
yang bertugas sebagai Kadiskom Legal dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi
karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Christo May memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Christo May menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Christo May Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christo May, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis.
Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah Ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap Ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI.
Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik.
sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan.
Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal.
Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 Fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang diadu
menganulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakebuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan,
yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai Staf Khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1.
TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya.
Menurut Ritongga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI.
Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka.
Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan
jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik.
Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo.
Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan
TNI, Brigjen Christomay Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christomay, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan, yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo, yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara, bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kasko Gapwilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri,
yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi
karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Christo May memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Christo May menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Christo May Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christo May, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri
yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jabeluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jabeluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jabeluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI.
Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi.
yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jabeluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jabeluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jabeluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gabwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi.
Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakebuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi.
Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat.
Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Disebutkan bahwa ia hendak Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christomay, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Christomay memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Christomay menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakebuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Christomay Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christomay, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3,
dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangkogab Wilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut.
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo.
Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya,
Mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik.
Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara, bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan.
Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal.
Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamaludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamaludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamaludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang diadu
menganulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan,
yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1.
TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya.
Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI.
Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka.
Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan
jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III, Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik.
Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangkogap Wilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Trisutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan
TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan, yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo, yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara, bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangkogap Wilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri,
yang bertugas sebagai Kadiskom Legal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia.
Menurut Christomey, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Christomey memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Christomey menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Christomey Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christomey, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis.
Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah Ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap Ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jabeluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jabeluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jabeluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI.
Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik.
sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan.
Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal.
Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI.
Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakebuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Trisutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini.
Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai Staf Khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI.
Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arifibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arifibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kasko Gapwilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arifibowo yang batal dimutasi.
Menurut Ritoga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI.
Lebih lanjut, Christomay memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Christomay menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Legend Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Legend Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Christomay Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christomay, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah Ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap Ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Lejen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Lejen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli.
Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi.
Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jabeluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jabeluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jabeluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan.
Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal.
Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang diadu
menganulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa ia hendak Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Trisutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan,
yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1.
TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya.
Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI.
Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka.
Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan
jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamaludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamaludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamaludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik.
Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan
TNI, Brigjen Christome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan, yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo, yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara, bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kasko Gapwilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri,
yang bertugas sebagai Kadiskom Legal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi
karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristomai memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristomai menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomai Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristomai, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis.
Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah Ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap Ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI.
Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik.
sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gabwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan.
Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal.
Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang diadu
menganulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan,
yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gab Wilhan 1.
TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya.
Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI.
Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka.
Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jabeluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jabeluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jabeluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan
jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III, Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik.
Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo.
Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakebuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Trisutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan
TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan, yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo, yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara, bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kasko Gapwilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri
yang bertugas sebagai Kadiskom Legal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi
karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristomai memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristomai menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomai Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristomai, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri
yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI.
Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik.
sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan.
Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal.
Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang diadu
menganulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan,
yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai Staf Khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1.
TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arif tetap pada jabatannya.
Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI.
Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Lejen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Lejen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Lejen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Lejen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Lejen Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Lejen Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka.
Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Lejen Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Lejen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Lejen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Lejen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiludin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiludin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Lejen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Lejen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Lejen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Lejen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan
jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada Sabtu 3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Legend Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Legend Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Legend Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada III dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogap Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik. Sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah Legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Trisutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno. Kristome menjelaskan, meski Trisutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik.
Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disebutkan bahwa Ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 Fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan
TNI, Brigjen Christome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Christome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan, yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3, dan Laksda Krisno Utomo, yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara, bertugas sebagai Kaskogab Wilhan II, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri, yang bertugas sebagai Kadiskom Lekal, dan Laksma TNI Maulana, yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons Letjen Kunto Arief Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan Letjen Kunto Arief tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan sikap ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pejabat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Pasalnya dikabarkan Letjen Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Letjen Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Letjen Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Letjen Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Letjen Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gapwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Kristome memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Kristome menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangko Gapwilhan 1 digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada 3 Laksda Hersan. Anggota Komisi 1 fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh TNI terkait mutasi sejumlah perwira tinggi. Sebagaimana diketahui, TNI telah menangguhkan mutasi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1. TB Hasanuddin mengaku prihatin atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI. Dalam keterangan pada 1-3 Mei, Hasanuddin mengatakan proses mutasi prajurit TNI harusnya tak dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut akan jadi presiden buruk bagi profesionalisme TNI. Lebih lanjut dikatakannya, perubahan surat keputusan yang cepat dan tak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Ia menilai jika tak berdasarkan kepentingan organisasi, maka seharusnya Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto. Adapun pihak TNI sendiri sudah membantah pembatalan mutasi berkaitan dengan sikap Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno yang merupakan ayah dari Letjen Kunto. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Menurut Kristome, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Selain Letjen Kunto, 6 perwira tinggi yang batal dimutasi adalah Laksda TNI Hersan yang kini menjabat sebagai Pangko Armada 3 dan Laksda Krisno Utomo yang menjabat sebagai Pangkolin Lamil. Kemudian Laksda TNI Rudi Aviantara bertugas sebagai Kasko Gapwilhan 2, Laksma TNI Pundi Rusbandi, yang bertugas sebagai Waas Komlek Kasal, Laksma TNI Beni Febri,
yang bertugas sebagai Kadiskom Legal, dan Laksma TNI Maulana yang bertugas sebagai staf khusus Kasal. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul yakni Jamiluddin Ritonga merespons legend Kunto Arif Wibowo yang batal dimutasi. Menurut Ritonga, hal itu menunjukkan sikap tegas Prabowo Subianto sebagai presiden yang sesungguhnya. Jamiluddin menduga bahwa Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arif sehingga TNI membatalkan mutasi. Atas hal itu, Prabowo menginginkan legend Kunto Arif tetap pada jabatannya. Menurut Ritonga, ketegasan seperti ini merupakan sikap yang diinginkan rakyat dari Prabowo. Namun Jamiluddin Ritonga tak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis. Pasalnya mendadak dibatalkan karena terjadi tak lama seusai munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sedangkan perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni ayah Gibran Raka Buming Raka. Anggota Komisi 1 DPR yakni TB Hasanuddin menanggapi soal kabar Panglima TNI yang mendadak batalkan mutasi Putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yakni Legend Kunto Arif Wibowo. TB Hasanuddin mengaku khawatir sebab seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tak dipengaruhi oleh masalah politik. Menurut Hasanuddin, hal tersebut semestinya tidak terjadi, yakni TNI merupakan alat negara bukan politik, sehingga mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi. Hasanuddin merujuk spekulasi publik soal pergantian legend Kunto berkaitan dengan sikap ayah legend Kunto, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Jadi dalam Forum Purnawirawan TNI Polri turut mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, perwira tinggi yang disiapkan untuk menggantikan legend Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 ialah Laksamana Muda Hersan yang merupakan ex-ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran. Lanjut, politikus PDIP ini menganggap sejumlah perubahan dalam surat keputusan atau SK yang cepat dan tak konsisten mengganggu stabilitas internal. Selain itu juga mengganggu kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Atas hal itu, Hasanuddin mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Ia menilai Agus Subianto tidak tegas dan tak konsisten dalam menjaga marwah institusi. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pembatalan mutasi Legend TNI Kunto Arif Wibowo. Pasalnya dikabarkan Legend Kunto akan menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Namun terjadi pembatalan mutasi secara mendadak. Pembatalan ini terjadi setelah Markas Besar TNI meralat mutasi 7 perwira tinggi. Lantas Jamiluddin Ritonga menilai perubahan mendadak itu tidak lazim terjadi di tubuh TNI. Selain itu dapat mengundang pertanyaan dari publik. Menurutnya, keputusan di TNI umumnya melalui pertimbangan matang dan jarang dianulir dalam waktu singkat. Ia mengaitkan pergantian jabatan Legend Kunto dengan dinamika politik nasional termasuk desakan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Disebutkan bahwa ayahanda Legend Kunto Tri Sutrisno termasuk pihak yang setuju dengan desakan tersebut. Sementara itu, Jamiluddin menduga pembatalan mutasi Legend Kunto berkaitan dengan campur tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut hanya Presiden sebagai Panglima tertinggi yang bisa menganulir keputusan Panglima TNI. Jika benar Prabowo terlibat, maka hal ini menunjukkan kekuatannya masih dominan di tubuh TNI. Mutasi 7 perwira tinggi TNI yang sebelumnya diatur dalam keputusan Panglima TNI tanggal 29 April 2025 batal dilaksanakan, termasuk Legend Kunto Arif Wibowo yang tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 atau Pangko Gabwilhan 1. TNI pun mengungkapkan alasan penangguhan mutasi para perwira tinggi tersebut. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, dalam keterangan pada Jumat 2 Mei mengatakan, penangguhan dilakukan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia.
Menurut Christomey, hal ini terjadi karena beberapa perwira tinggi TNI masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini. Hal tersebut didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI. Lebih lanjut, Christomey memastikan bahwa pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto tak terkait dengan sikap orang tuanya. Dalam hal ini adalah Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Christomey menjelaskan, meski Tri Sutrisno adalah purnawirawan TNI, namun pada prinsipnya tak terkait dengan TNI. Ia pun belum dapat memastikan apakah penangguhan mutasi tersebut akan mengalami perubahan atau tidak ke depannya. Pasalnya, mekanisme ada pada Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti di lingkungan TNI. Wanjakti akan bersidang untuk 3 bulan ke depan terkait para perwira tinggi TNI yang akan pensiun pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Adapun salinan surat pembatalan mutasi para perwira tinggi TNI ini beredar pada Jumat kemarin. Untuk diketahui, mutasi Letjen Kunto sempat menuai sorotan karena dilakukan bersamaan dengan usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Raka Buming Raka dicopot. Mutasi makin diperbincangkan karena Letjen Kunto yang baru menjabat selama 4 bulan jadi Pangkogap Wilhan I digantikan oleh ex-ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Pangko Armada III